falyatafaddal mashkura. Izin Pak Kiai, minta maaf. Jangan baku campur jemaah laki-laki dengan jemaah perempuan. Pisahkan sih. Nanti ada yang foto keluar, nanti satu sidang dipisahkan. Jangan tabe-tabe. Majelis taklim ini jangan gabung dengan laki-laki. Nah, ini masih harus pisahkan. Cik. Nah, ini masih kosong ini. Satu meter siapa aja, Bapak Ibu. Cik. Memang MC itu uniknya paling bagus. Oke, sudah siap? Siap take off? Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Para ulama, para kiai, para masyayikh, para habaib, para ustaz, ustazah, ketua MUI Kabupaten Jeneponto yang saya dan kita muliakan, ketua majelis taklim, ketua DKM Masjid Agung Jeneponto, begitu juga yang kita banggakan Kiai Haji Al-Fitrah atau Abu Maher. Beliau owner sekaligus juga direktur dari PT MAHU. Kemudian Ustazah Rosmiati selaku ketua panitia. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau semuanya Allah muliakan dunia akhirat. Amin. Pak PJ Bupati, Ketua IPI, Pak Sekda, begitu juga Pak Dandim, Bimas, Babinsa, Ketua DPRD, beserta seluruh jajaran pemerintahan yang ada di Kabupaten Jeneponto yang saya hormati dan kita banggakan. Semoga dalam tugas-tugasnya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak muda, kita yang punya niat, punya keinginan untuk berangkat menunaikan ibadah haji maupun ibadah umroh, baik yang sudah pernah maupun yang akan berangkat karena rindu dengan Ka'bah, rindu kangen dengan ziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah wujudkan dengan segera. Amin ya Rabbal. Mau berangkat umrah? Mau benar atau mau-mauan? Benar-benar mau? Pakai banget? Apa yang sudah dilakukan Bapak Ibu? Sudah DP? Bagus. Ini yang disebut oleh Allah sebagai azam. Fa'idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sekedar mau belum tentu dia berikhtiar. Tapi kalau sudah azam, antara keinginan, kemauan dengan usaha
dia coba lakukan bersama-sama. Kalau sudah itu yang terjadi, fatawakkal 'ala Allah, maka serahkan semua keinginan kita, harapan kita, impian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya teringat satu kisah, Pak. Ini kisah istri saya sebetulnya. Jadi waktu istri saya itu belum kenal saya, dia biasalah ya, sinetron, kemudian model, kemudian iklan. Ada satu amalan, biar begini-begini nih, amalannya bagus. Nabung setiap habis dapat uang syuting itu mau umroh. Kenapa saya tahu? Sebab begitu habis nikah, saya ajak keluarganya, saya ajak emak bapaknya, mertua saya, dan kami berangkat ibadah umroh. Saya tanya, amalan apa yang kamu lakukan ini? Kok bisa saya ajak kamu dan keluarga kamu ini berangkat umroh? Dia bilang setiap habis syuting dia selalu menyisihkan. Walaupun nggak tahu kapan berangkat, tapi dia sisihkan bagian dari pembayaran syutingnya untuk berangkat ibadah umroh. Dengan sebab itu saya tertarik menjadi jodohnya. Saya ditarik itu sama Allah. Somet, lu kawin tuh sama dia. Tiap hari habis syuting dia nabung. Tiap saat habis dapat uang dia mencoba berangkat ibadah umroh. Begitu kami berjodoh, kami menikah dengan izin Allah. Bukan cuma dirinya, tapi emaknya, bapaknya, keluarganya berangkat bersama-sama dengan saya berbulan madu di tanah suci Mekah dan Madinah. Apa pesan ini? Orang bilang umroh mahal Pak Ustaz, haji mahal Pak Ustaz. Tidak ada yang mahal di dunia ini selama Tuhan kita masih Allah. Oh, itu pesan dari guru saya itu. Tidak ada yang mahal di dunia ini, semuanya murah selama Tuhan kita masih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah Al-Ghani, Allah itu maha kaya. Innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Bahkan Allah itu tidak butuh dengan kekayaannya. Ini Allah kaya, tapi Allah nggak butuh sama kekayaannya. Kita kaya, masih perlu nggak dengan kekayaan kita? Ibu punya duit masih mikir gimana caranya bisa beli sawah, gimana caranya bisa beli mobil, gimana caranya bisa nabung, gimana caranya bisa nyimpan uang buat anak sekolah, gimana caranya bisa investasi. Saya masih butuh masa depan, saya masih perlu untuk anak-anak, saya masih perlu untuk anak cucu. Kaya, sekaya-kayanya orang di dunia, dia masih butuh dengan kekayaannya. Allah maha kaya dan dia tidak butuh dengan kekayaannya. Maka umat Islam, apalagi dalam urusan ibadah, tidak boleh ada kalimat mahal. Tidak boleh. Sebab kalau sudah bicara mahal Pak, maaf Bu, jangankan umroh yang berbiaya 20 juta, 25 juta, 30 juta, zakat fitrah setahun sekali kalau dikurskan dengan rupiah 3,5 liter atau 2,5 kilo beras, berapa rupiah itu jadi ponto? Apa dolar di sini? Oh masih rupiah. Berapa rupiah itu kalau dikurskan? 1 liter berapa? 10.000 ada? 11.000. 11.000 kali 3, 33.000, tambah setengahnya berapa? Tidak sampai 50.000 insya Allah ya.
Berapa banyak umat Islam yang setiap tahun disuruh zakat fitrah, kalau pakai uang dikurskan itu bernilai hanya 50.000, tapi banyak yang tidak mau bayar zakatnya. Bahkan dia cari yang lebih murah. Aduh, ini masjid agung mahal sekali 50.000. Ayo kita cari masjid lain, siapa tahu 20.000 katanya. Itu setiap tahun hanya 50.000 Pak Kajari. Tapi kalau sudah mindsetnya mahal, 50.000 itu rasanya berat sekali orang mengeluarkan uang. Tapi kalau mindsetnya murah, Bu, kalau mindsetnya murah, Ibu sebulan kuota berapa rupiah? Ayo, zakat setahun sekali 50.000, kita keluar duit beli beras 3,5 liter. Tiap bulan Ibu berapa duit beli kuota? Mahal mana zakat setiap tahun 50.000, 3,5 liter beras, atau kuota Ibu? Berapa sebulan? 85.000. Loh, kemarin ngomong sama suaminya 150. Berapa rupiah Pak? Ada 100.000? Pulsa dan kuota ada? Kalikan 1 bulan, kalikan 1 tahun, 1.200.000. 1.200.000 rupiah untuk kuota HP. Gak ada yang merasa berat. Padahal punya kuota cuma untuk apa coba? Ngepoin Ustaz. Cuma untuk apa coba? Kadang-kadang melihat sesuatu yang gak penting-penting juga. Malah kadang kuotanya jadi alat maksiat. Untuk apa? Download judi online. Betul gak? Jangan main-main Pak. Tanya itu kepolisian. Selama hampir dari tahun berapa ya? Tahun lalu apa sampai 2023 itu, peredaran judi online di Indonesia hampir memakan keuangan, kalau tidak salah ini 250 miliar. 1 tahun itu hampir 200 miliar peredaran uang judi online. Coba itu yang main judi patungan bikin masjid itu, 200 miliar dapat berapa masjid itu? Coba deh. Tukang judi, ayo kumpulkan uang judinya daripada pasang patungan se-Indonesia 200 miliar. Daripada kau pasang itu 500, 500. Depo di wedding enggak, depo terus 500, 5.000, 50.000. Coba itu semua penjudi itu bersatu. Kami persatuan alumni para penjudi. Lebih baik alumni kan daripada masih aktif. Dengan ketuanya, siapa ketuanya? Mulai hari ini kami akan mengumpulkan uang daripada masang judi yang dihitung-hitung hampir 200 miliar peredarannya. 200 miliar itu, Masya Allah. Kalau satu masjid itu nilainya 1 miliar, itu bisa 200 masjid. Itu baru dari pemain judi loh. Pemain judi yang receh-receh itu. Yang kaya kemana? Yang kaya nggak pakai online, langsung di mejanya. Singapura, Las Vegas, mana lagi? Macau, Genting Thailand, langsung dia berangkat. Mau ngapain dia pakai online? Pasti kena tipu itu.
Tapi kalau di meja, nah itu bertaruh betul itu. Nah, berarti boleh tanya ke polisi ya. Itu yang main itu, Pak. Orang-orang menengah ke bawah itu ekonominya. Buat urusan yang begitu-begitu, tidak ada kata mahal, murah semua. 50.000, 50.000, 50.000, 50.000, sebulan 1,5 juta ini. Nabung MAHU berapa itu Pak Kiai? MAHU dari 1 juta sebulan. Lebih baik kalau orang berjudi itu kan tidak pasti itu. Tapi kalau orang sedekah, ya Allah. Tapi jangan coba-coba. Ini banyak orang sedekah coba-coba sih. Ya Allah, saya mau ngetes. Itu namanya ngetes Tuhan itu. Saya mau ngetes, benar nggak janjimu? Lah, nggak usah kamu tes-tes. Allah pasti benar. Janjinya pasti, tidak akan pernah bohong. Kenapa janjinya tidak atau sulit kita dapat? Karena niat awal cuma nyoba. Coba dulu deh, nyumbang 100.000, siapa tahu gantinya. Nah, kalimat coba dulu deh, siapa tahu itu kalimat yakin apa kalimat ngetes? Ustaz, kenapa saya begini-begini? Tapi ya lu ngetes Tuhan. Allah tuh nggak perlu dites. Apa yang disampaikan, apa yang diucapkan, apa yang menjadi kalamnya, itu pasti. Itu sama seperti Nabi Musa ketika ditantang oleh iblis. Naik di atas bukit, iblis datang. Musa, kau kan disayang oleh Allah, kau kan dicinta oleh Allah. Kalau betul nih kau disayang oleh Allah, kau lompat dari gunung ini. Kalau kau masih hidup, berarti Allah sayang. Tapi kalau kau mati, berarti Allah nggak sayang. Apa kata Nabi Musa? Iblis, tidak pantas makhluk memuji Tuhannya. Itu namanya muji Tuhan. Kalau kau sayang, aku lompat nih. Kalau mati, berarti kau nggak sayang. Nah, itu muji. Tidak pantas makhluk, kata Nabi Musa, memuji Tuhannya. Yang pantas menguji adalah Tuhan kepada makhluknya. Maka ketika ibu bilang, nah saya coba nih, siapa tahu nih, saya tes dulu nih. Nah itu ngetes Tuhan bukan? Ngetes Allah nggak? Ya Allah, kau janji ya? Kau janji kan? Janji kan? Nah, saya diajarin bapak saya. Ini saya nggak mau gini loh. Mindset orang untuk ibadah tuh mahal. Saya nggak mau kayak gitu. Nggak ada yang mahal, semuanya murah. Ayah saya pernah mengajar almarhum. Ayah saya pernah mengajarkan saat saya masih kecil. Saya ingat betul. Tiap kali Jumatan ke masjid di pesantren Asidikiyah waktu itu, ayah selalu memberikan saya uang, tidak banyak lah, 1.000 rupiah, 2.000 rupiah. Apa kata ayah? Cok, nama saya waktu kecil Ucok, karena Nasution kan, Sumatera Utara. Ayah bilang, Cok, kamu mau apa? Mau rumah satu waktu nanti. Ayah nih yang ngomong. Kau bilang sama Allah saat masukin uang tuh ke dalam kotak amal, ya Allah, ku bantu nih rumahmu, bantu bikin rumah untuk aku yang besar. Itu kalimat nagih tuh, nagih. Dan Allah senang kalau ditagih, Allah senang kalau diminta. Dan Allah gak suka kalau hambanya tuh gak minta. Sombong kamu. Sekaya apa kamu gak minta sama saya? Sekuat apa kamu gak mohon sama saya? Sehebat apa kamu gak munajat kepada saya? Tapi beda sama manusia. Sekali diminta dikasih, 2 kali hilang, 3 kali pindah rumah teman kita itu. Lalu sering ini orang minta gak beres, saya bertetangga sama dia nih. Manusia semakin diminta semakin marah. Nggak pernah minta semakin seneng. Tuh temen kayak dia dong. Kenapa? Nggak pernah minta. Tapi kalau dia bohong,